Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Gina Nur Ahdia. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin membuka presentasi kelompok kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Fitria dengan NPM 30618566036. Yang kedua ada saya sendiri, Gina Nur Ahdia, dengan NPM 30618566069. Yang ketiga ada Gusda Hafifah dengan NPM 30618566089. Dan yang terakhir ada Zahratun Nida dengan NPM 30618566087. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang keterbatasan buku teks SD dan jenis-jenis buku teks SD. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Lili Agustina MPD. Untuk materi yang pertama ada keterbatasan buku teks. Keterbatasan buku teks diantara beraneka ragam jenis buku yang beredar. Salah satu jenis buku adalah yang paling vital dan fungsional bagi siswa. Bila kita ingin hasil pengajaran setiap mata kuliah atau setiap mata pelajaran berkualitas tinggi, maka buku teks bagi siswa mata pelajaran harus dilengkapi, dibantu, dan ditunjang oleh buku pendamping seperti buku suplemen tambahan bagi buku pokok, yang kedua buku pegangan guru, dan yang ketiga buku sumber atau buku acuan lainnya yang relevan. Maksudnya di sini, buku suplemen berfungsi sebagai buku kerja yang menuntun siswa untuk berlatih, berpraktik, atau mencobakan teori-teori yang sudah ada atau yang sudah dipelajari pada buku pokok. Buku pegangan guru merupakan buku penuntun bagi guru untuk mengelola interaksi belajar mengajar dalam mata pelajaran yang relevan. Kedua buku ini pun harus ditunjang oleh buku acuan lainnya. Buku guru harus memadukan acuan dengan buku teks agar bahan, metode, dan media pengajaran semakin lengkap, sempurna, dan mutakhir. Selanjutnya, keterbatasan buku teks menurut para ahli yaitu ada Grine dan Petty dalam Tarigan 2009, yaitu Grine dan Patty telah mengidentifikasi keterbatasan buku teks. Keterbatasan buku teks itu antara lain yang pertama, buku teks itu sendiri tidaklah mengajar, walaupun beberapa kegiatan belajar dapat dicapai dengan membacanya, tetapi merupakan suatu sarana pengajaran. Yang kedua, isi yang disajikan sebagai perangkat-perangkat kegiatan belajar dipadu secara artifisial atau secara buatan saja bagi setiap kelas tertentu. Yang ketiga, pelatihan dan tugas-tugas praktis agaknya kurang memadai karena keterbatasan dalam ukuran buku teks dan dikarenakan begitu banyaknya praktik pelatihan yang perlu dilaksanakan secara perbuatan. Dan yang terakhir, sarana pengajaran juga sangat sedikit dan singkat karena keterbatasan ruang, tempat, dan wadah yang tersedia di dalamnya. Dan juga pertolongan atau bantuan yang berkaitan dengan evaluasi hanyalah bersifat sugestif dan tidak mengevaluasi secara keseluruhan yang diinginkan. Jenis-jenis buku teks. Menurut Surahman dalam Pela tahun 2014, secara umum membedakan ada 4 buku jenis teks, yaitu 1. Buku menurut sumber adalah buku yang biasa dijadikan sebagai rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu, biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. B. Buku menurut bacaan adalah buku yang berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan sebagainya. C. Buku pegangan
adalah buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang D, buku-buku teks adalah buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan. Menurut Tarigan, tahun 1986, halaman 29, ada 4 dasar atau patokan yang digunakan dalam mengklasifikasikan buku teks. Patokan-patokannya itu adalah: A. Berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi yang terdapat di sekolah dasar, SMP, dan SMA. Yang B. Berdasarkan mata kuliah bidang yang bersangkutan seperti terdapat di perguruan tinggi di setingkat. Yang C. Berdasarkan penulisan buku teks yang mungkin di setiap jenjang suatu pendidikan. Yang D. Berdasarkan jumlah penulisan dalam buku teks. Dari segi cara penulisan buku teks dikenal 3 jenis buku teks. Yang pertama, buku teks tunggal, yang kedua buku teks berjilid, dan yang ketiga buku teks berseri. Tunggal ialah buku teks yang hanya terdiri dari atas satu buku saja. Jadi buku teks tunggal ini terdiri atas hanya satu buku saja. Dan yang kedua ada buku teks berjilid, adalah buku pelajaran-pelajaran untuk satu kelas tertentu atau untuk satu jenjang sekolah tertentu. Jadi buku teks berjilid ini adalah buku pelajaran-pelajaran untuk satu kelas tertentu saja. Dan yang ketiga adalah buku teks berseri. Buku teks berseri merupakan buku pelajaran berjilid mencakup beberapa jenjang sekolah. Nah, jadi mencakup beberapa jenjang sekolah untuk buku teks berseri, misalkan saja dari SD, SMP, dan SMA. Aspek kebahasaan ada fonologi, morfologi, dan sintaksis. Fonologi dalam arti luas, fonologi ini mencakup bunyi-bunyi bahasa secara umum, baik bunyi-bunyi umum atau bunyi-bunyi pembeda makna. Dalam arti luas, fonologi mencakup kajian fonetik dan fonemik. Dalam arti sempit, fonologi merupakan bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Jadi fonologi ini berfungsi menjadi sebagai pembeda makna. Nah, sebagai suatu ilmu, fonologi mendasarkan kegiatannya pada pikiran-pikiran tentang bunyi bahasa, premis, dan pernyataan landasan kerja yang disebut dengan hipotesis kerja. Morfologi ialah salah satu cabang linguistik. Nah, yang menyelidiki seluk-beluk struktur internal kata dan pengaruh perubahan struktur tersebut terhadap arti dan golongan kata. Jadi struktur internal kata terdiri dari satuan-satuan gramatik terkecil. Jadi itu disebut dengan morfem. Oleh karena itu, objek kajian terbesar dalam morfologi ialah kata, sedangkan objek kajian terkecil dalam morfologi ialah morfem. Dan yang terakhir adalah sintaksis. Jadi sintaksis adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mempelajari frasa, klausa, dan kalimat serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam aspek keterampilan berbahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahan pengajaran dipandang dari segi keterampilan berbahasa dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, keterampilan menyimak. Menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Yang kedua, keterampilan berbicara. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Yang ketiga, keterampilan membaca. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat reseptif. Dan yang terakhir atau yang keempat, keterampilan menulis. Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Keempat keterampilan bahasa itu saling berkaitan satu sama lain, sehingga untuk mempelajari salah satu keterampilan berbahasa,
Beberapa keterampilan berbahasa lainnya juga terlibat. Selanjutnya, aspek kesastraan. Yang pertama, sejarah sastra, yang kedua, teori sastra, dan yang ketiga, kritik sastra. Setiap aspek itu dengan subaspeknya memerlukan pula buku teks tertentu. Karena itu, diperlukan buku teks seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, menyimak, berbicara, membaca, menulis, sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.